Bab 256, Mencurahkan perasaan seseorang di malam hujan. Pada saat ini, sudah larut malam, lebih jauh lagi, dengan hujan lebat dan angin kencang, ada kilat disertai dengan gemuruh guntur. Apakah sesuatu akan terjadi pada Beitang Yu? Long Yi tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Memikirkan ini, Long Yi tidak bisa tenang. Jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihat, dengan perubahan apapun jika sesuatu terjadi, maka itu tidak baik. Kalian berdua, tidurlah dulu, aku akan pergi untuk melihat gadis itu. Long Yi mengangkat selimut dan bangkit dari tempat tidur, lalu mengenakan pakaiannya. Aku juga akan pergi, kata Yu Feng. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri, aku hanya ingin melihat apakah orang-orang klan Beitang merawatnya atau tidak. Jika dia baik-baik saja, maka aku akan segera kembali. Long Yi berkata, lalu mencium dahi dua wanita, dia terbang keluar dari rumah simen. Hujan deras dan angin bertiup kencang, sekarang, seluruh dunia tampak seolah-olah ditutupi oleh lapisan tirai air. Di jalan, tidak ada pejalan kaki, hanya beberapa lampu ajaib yang berkedip-kedip karena angin yang kencang. Semacam perasaan gelisah muncul di jantung Long Yi, dan dia langsung meningkatkan kecepatannya, bolak-balik di langit soaring Dragon City. Tiba-tiba, Long Yi melihat sosok yang berbaring di tengah badai hujan lebat dan angin kencang, bahunya bergetar. Dia tampaknya berjuang untuk bangkit, namun kemampuannya tidak sesuai keinginannya. Aku tidak boleh kalah. Beitang Yu merasakan seluruh tubuhnya sedingin es, dan kesadarannya tampaknya meninggalkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Tetapi dengan kemauan yang kuat, dia masih belum menyerah. Dia, Beitang Yu, tidak akan pernah mengakui kekalahan. Long Yi melayang di udara dan merasa tertahan di hatinya. Baiklah, dia mengakui bahwa gadis berkemauan keras ini membuatnya dengan tulus mengaguminya. Hanya, mungkinkah klan Beitang tidak lagi peduli padanya? Kemana kedua pelayannya pergi? Apakah mereka kembali untuk menghindari hujan? Long Yi meluncur ke bawah dan menciptakan penghalang di atas Beitang Yu. Setelah itu, dia menjemputnya, dan melihat gadis yang sudah sangat kuyu ini, dia merasa sakit hati. Dia mendukung punggungnya dengan tangannya, dan mulai menggunakan ki sejati untuk menghilangkan rasa dinginnya. Seiring dengan naiknya uap, rambut dan pakaian Beitang Yu yang basah kuyup. Dan dia juga sadar kembali. Menyusut di pangkuan Long Yi, dan mengira dia sedang melindunginya dari badai hujan lebat dan angin kencang dari luar, jantung Beitang Yu goyah dan jejak perasaan yang tidak bisa dijelaskan tidak diketahui aneh muncul. Sebelumnya dia hanya merasa sangat dicoba, sekarang dia merasa sangat aman. Melihat pergelangan tangan Beitang Yu yang bergetar dan lutut yang meradang yang kaku, Long Yi tahu bahwa ini adalah akibat dari penundukan yang berkepanjangan. Dia memegang pergelangan tangannya dan mulai membuka sirkulasi darahnya, kemudian dia menggunakan Healing Light Magic untuk mengobati lututnya yang meradang, tetapi kerusakan internal otot tidak pulih sekaligus. Sekarang, dia butuh istirahat untuk bisa mengatur mereka dengan bebas. Apakah ini sedikit lebih baik? Long Yi bertanya dengan lembut. Beitang Yu secara mengejutkan tidak menunjukkan emosinya yang buruk, hanya mengangguk pelan. Keduanya langsung terdiam, karena keduanya tidak tahu harus berkata apa. Dan tiba-tiba, wajah Beitang Yu yang pucat menjadi merah padam, dan tubuhnya yang menawan juga mulai sedikit bergetar tanpa sadar. Apa yang salah? Di mana kamu merasa tidak sehat? Long Yi bertanya dengan prihatin. Beitang Yu menggelengkan kepalanya dengan panik, lalu membuka matanya. Dia berjuang dan berkata dengan suara bergetar, biarkan aku pergi, cepat biarkan aku pergi. Long Yi terdiam, apa yang dia lakukan saat ini? Namun, sesuai permintaan Beitang Yu, dia membiarkannya pergi. Dan tepat setelah kakinya menyentuh tanah, dia bergegas ke satu sisi, tetapi karena tangan dan kakinya belum pulih sepenuhnya, dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Long Yi secara alami bergegas untuk mendukungnya melihat ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membantu kamu, kata Long Yi. Beitang Yu bergetar semakin keras, dan wajahnya yang cantik juga menjadi semakin merah. Dia ingin berjuang,
namun tangan dan kakinya tidak memiliki jejak kekuatan. Ini bisa dimengerti, karena dia telah merangkak untuk waktu yang lama, dan juga belum makan apa-apa. Lebih jauh lagi, ditambah dengan otot-ototnya masih sakit dan lemas, tidak bisa berjalan untuk jangka waktu juga sangat normal. Long Yi melihat penampilan Bei Tang Yu yang tidak normal ini dan juga melihat dia dengan erat menjepit kakinya yang tampaknya menahan sesuatu dengan upaya terbaiknya. Dia tiba-tiba melihat cahaya, karena ternyata dia ingin pergi ke toilet. Segera, Long Yi menggendongnya dan bergegas ke sebuah gang kecil, lalu berkata dengan sedikit senyum, "Tidak ada yang akan melihat di sini, mengakomodasi dirimu." Long Yi bersandar Bei Tang Yu di dinding, lalu menarik beberapa langkah. Dia berbalik. "Aku, tangan dan kakiku tidak mendengarkan pesananku. Cepat bantu aku akan buang air kecil di celanaku." Suara Bei Tang Yu tampaknya memiliki jejak tangisan. Semakin cemas dia merasakan keinginan yang lebih kuat untuk buang air kecil, tetapi tangannya yang gemetar bahkan tidak bisa membuka celananya, apalagi dia bahkan tidak bisa berjongkok. Long Yi kaget, dia berbalik dan melihat penampilan Bei Tang Yu yang malu dan patah hati, lalu untuk sesaat dia tidak bisa memikirkan cara lain, jadi dia hanya bisa memeluknya dari belakang, lalu melepaskan ikatan-ikat pinggangnya ketika dia menariknya ke bawah. Setelah celana panjang ke lututnya, Bei Tang Yu dengan marah berteriak untuk menutup matanya, jadi dia tidak berani membuka. Mendukung Bei Tang Yu untuk berjongkok, Long Yi berkata dengan sedikit senyum, "Kamu bisa buang air kecil sekarang, mata dan telingaku sudah tertutup sekarang." Namun Bei Tang Yu tegang, dan meskipun keinginan kencing hampir mencekiknya sampai mati, tetap saja tidak keluar. Dan dia berkata merasa malu, "Aku tidak bisa buang air kecil." "Jangan tegang, siapa kita berdua? Bukankah kita minum anggur dan pergi mengunjungi pelacur bersama-sama? Sebagai perbandingan, ini hanya masalah sepele, mengapa kau begitu tegang?" Long Yi berbicara omong kosong. Tujuannya hanya untuk menghilangkan kegelisahan Bei Tang Yu, itu saja. Benci, keadaan pikiran Bei Tang Yu melonggarkan, dan panah air memancar keluar dari bagian bawah tubuhnya, meluncurkan serangan di lantai Bluestone yang menciptakan suara gemericik air. Tetapi cuaca baik dari luar sangat menutupi suara ini, kalau tidak situasi ini pasti akan lebih canggung. Setelah beberapa saat, Bei Tang Yu pingsan sepenuhnya bersandar pada Long Yi. Dan Long Yi menopang Bei Tang Yu, dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, bukankah kalian harus menghapus setelah selesai kencing? Kamu tahu tapi masih perlu bertanya." Bei Tang Yu merasakan sedikit kedinginan di bagian bawah tubuhnya, dan sekarang, dia sangat ingin menemukan lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Dari cincin ruang angkasa, Long Yi mengeluarkan sehelai sapu tangan brokat dan diserahkan kepada Bei Tang Yu. Namun, tangan Bei Tang Yu yang gemetar tidak mampu menangkap sapu tangan brokat, dan jatuh. Seketika sebuah tangan terulur dan menangkapnya, lalu menjangkau ke tempat di antara kaki-kaki Bei Tang Yu. Dia dengan santai menyekat tempat itu, dan kemudian dengan cepat menarik celananya dan mengikat-ikat pinggang. "Kamu," suara Bei Tang Yu bergetar. Untuk sesaat, pikirannya melayang keluar, namun mengingat dia telah pipis di depan orang ini, apalagi dia juga menghapusnya, sulit baginya untuk menerima. "Aku tidak menabrak sesuatu," Long Yi berkata dengan polos. "Bahkan jika kamu menabrak aku, apa yang bisa aku lakukan untuk kamu?" Bei Tang Yu berkata dengan marah. "Kamu bisa menggigitku atau menciumku, pilih sesukamu." Long Yi idiot tertawa. Wajah cantik Bei Tang Yu memerah, dan tidak bisa tidak mengingat malam itu dari istana kekaisaran. Dia benar-benar menggigitnya. Siapa yang memintanya menggertak orang lain? "Aku akan mengirimmu pulang," kata Long Yi. "Tidak, ayah aku sudah menolak aku, putrinya. Sekarang, aku tidak punya rumah. Selain itu, aku belum menyelesaikan janji aku, biarkan aku pergi, aku harus merangkak 3 putaran untuk tidak mengecewakan diri aku sendiri." Bei Tang Yu berkata dengan suasana hati yang suram. "Aku pikir Patriark Bei Tang hanya mengatakan kata-kata itu dengan marah, itu saja, dia sangat mencintaimu dan tidak bisa menunggu kamu kembali." Long Yi menghibur,
tetapi di dalam hatinya, dia tidak berpikir seperti ini. Kata-kata mengatakan dalam kemarahan atau tidak, apakah kamu pikir aku, putrinya tidak mengerti. Bei Tang Yu mengambil napas dalam-dalam, kemudian dengan ringan berjuang bebas dari Long Yi, dia berjalan di luar gang mendukung dinding. Long Yi mengejar Bei Tang Yu, lalu menggendong Bei Tang Yu di punggungnya. Apa yang kamu lakukan? Bersandar di belakang Long Yi, detak jantung Bei Tang Yu tiba-tiba bertambah cepat. Bukankah kamu bersikeras untuk menyelesaikan perjanjian taruhan? Aku akan membantu kamu, kata Long Yi sambil tersenyum. Aku tidak ingin bantuanmu, ini perselingkuhanku. Bangga Bei Tang Yu berjuang dan berkata. Dia tak dapat disangkal sangat bersyukur dari lubuk hatinya kepada Long Yi untuk datang malam ini, dan kepedulian dan pelukannya membuatnya merasa hangat, tapi dia benar-benar tidak ingin menyerah di tengah jalan. Papa, tangan besar Long Yi memukul asteris Bei Tang Yu dan berkata, kamu benar-benar keras kepala seperti seekor banteng. Perjanjian taruhan kami tidak pernah mengatakan orang lain tidak dapat membantu kamu, apakah otak kamu berpikir seperti ini? Kamu sama sekali tidak fleksibel, jadi bagaimana kamu bisa menjadi jenderal yang baik? Bei Tang Yu terdiam, dia selalu berpikir bahwa dia baik-baik saja di militer, dan berpikir bahwa dia tidak lebih lemah dari beberapa jenderal yang terkenal, tetapi dua pertempuran dengan Long Yi benar-benar menghancurkan rasa percaya dirinya. Kepatuhan pada prinsip tidak ada gunanya dalam semua situasi, tetapi atas dasar tidak melanggar prinsip, kamu dapat cukup fleksibel. Seorang jenderal tidak hanya bertanggung jawab atas satu nyawanya, selanjutnya juga bertanggung jawab atas kehidupan semua prajurit di bawah kepemimpinan mereka. Hanya dengan bergerak dengan keras kepala dapat membawa kerugian yang lebih besar, mengerti? Long Yi menguliahinya. Bei Tang Yu berpikir sebentar, dan merasa bahwa Long Yi masuk akal. Dia memeluk leher Long Yi dan dengan lembut berkata, lalu, bagaimana kamu membantu aku merangkak 3 putaran? Coba tebak. Long Yi tersenyum dan berkata. Kemudian dia tiba-tiba bergegas, dan membawa Bei Tang Yu di punggungnya seperti ini, dia jatuh di jalan, tetapi tubuhnya tidak melakukan kontak dengan batu slab. Masih ada jarak beberapa inci antara tubuhnya dan tanah. Long Yi mendorong ke depan dengan tangan dan kakinya juga menginjak, seperti seekor lalat capung, dia bergegas maju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Ah, terlalu cepat, sedikit melambat. Bei Tang Yu menjerit, melihat pemandangan di depan matanya dengan cepat bergerak mundur, dia ketakutan. Masih belum cepat, aku bisa lebih cepat. Long Yi tersenyum dan meningkatkan kecepatannya. Berbelok, berbelok, kita bertabrakan. Bei Tang Yu benar-benar bersandar di punggung Long Yi, dan melihat belokan di depannya, tapi Long Yi masih cepat seperti embusan angin. Dia berasumsi bahwa mereka akan bertabrakan, jadi dia sangat takut sehingga dia menutup matanya. Tapi siapa itu Long Yi? Bagaimana dia bisa bertabrakan dengan tembok? Melanggar aturan fisika, ia dengan mudah berbelok. Perlahan, Bei Tang Yu merasa semakin bersemangat, di tengah hujan lebat di Long Yi, dan melihat Soaring Dragon City bergerak cepat ke belakang, suasana hatinya tetap cerah. Kesengsaraan 2 hari tampaknya benar-benar hilang pada saat yang singkat ini. Dengan kecepatan Long Yi, lap yang tersisa dengan cepat selesai. Bukankah ini terlalu cepat? Tanya Bei Tang Yu. Long Yi meletakkan Bei Tang Yu dan berkata sambil tersenyum, gadis ini benar-benar memperlakukan aku sebagai kereta. Barusan, aku bertanya-tanya siapa yang tidak ingin bantuan aku. Bei Tang Yu mendengus dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dia menatap Long Yi. Kenapa kamu menatapku? Apakah ada bunga yang mekar di wajah aku? Tanya Long Yi. Tidak, tetapi apakah kamu benar-benar si Men Yu? Bei Tang Yu dengan curiga memandang Long Yi ke atas dan ke bawah. Kenapa kamu menanyakan ini? Apakah aku banyak berubah? Long Yi bertanya sambil tersenyum. Bei Tang Yu mengangguk, tapi matanya tidak meninggalkan wajah tampan Long Yi. Memandangku seperti ini, aku pikir kamu mulai menyukaiku, kata Long Yi sambil tersenyum. Tidak cukup, jika kamu berusaha lebih keras, aku mungkin mulai menyukaimu. Bei Tang Yu berkata dengan wajah merah.
Mungkin, sekarang dia sudah mulai menyukainya. Seharusnya kamu yang harus berusaha lebih keras. Ada banyak wanita cantik di sampingku, di mana waktu bagiku untuk membujukmu, gadis muda yang tidak berpengalaman ini. Long Yi tersenyum dan berkata, sekarang kulihat lagi, kamu belum berubah, kamu masih menjadi pusat bunga, cabul dan sombong seperti sebelumnya. Bei Tang Yu berbalik dan mendengus. Long Yi menyeringai, dia tidak berbicara salah, setelah dia tiba di dunia ini, dia telah banyak berubah, dan dia sudah terintegrasi ke dunia ini sepenuhnya. Tepat ketika Long Yi ingin menjawab, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia melonggarkan kekosongan yang jauh. Kemudian dengan erangan teredam, bayangan samar muncul di jalan, tiba-tiba ada pencuri yang menggunakan sihir tersembunyi untuk bersembunyi, menguping pembicaraan mereka. Pencuri adalah profesi di sini. Long Yi melambaikan tangannya yang besar, menarik pencuri itu ke sisinya dari tempat yang jauh, lalu bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimmu? Tuan Muda Simen kedua, tolong tombak aku, yang kecil ini diperintahkan oleh Komandan Legiun Bei Tang Duo untuk merawat Nona, aku tidak punya niat jahat. Pencuri ini memohon belas kasihan. Kakak laki-laki aku. Kehangatan yang tidak disengaja muncul di mata Bei Tang Yu, berpikir bahwa kakak lelakinya masih mengkhawatirkannya. Bei Tang Duo. Long Yi mengerutkan kening, putra tertua dari klan Bei Tang ini lihai. Dia selalu merasa bahwa Bei Tang Duo memiliki niat lain untuk secara terbuka dan diam-diam menunjukkan padanya niat baik. Berputarlah, Nona tertua keluargamu untuk sementara akan tinggal bersamaku untuk malam ini, minta Bei Tang Duo untuk menjemputnya besok. Long Yi berkata dengan dingin. Ya, yang kecil ini akan segera pergi. Pencuri ini melarikan diri dengan cepat menghilang dari garis visi Long Yi. Sepertinya kakakmu peduli padamu. Long Yi tersenyum dan berkata, ya, sejak kecil, kakakku selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Dia adalah orang terbaik di dunia. Bei Tang Yu tersenyum manis dan berkata, melihat wajah cantik Bei Tang Yu yang menjadi semarak karena senyum manisnya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, tahukah kamu? Dibandingkan dengan wajah dinginmu yang biasa, wajah tersenyummu jauh lebih tampan. Apakah ini benar kamu? Bei Tang Yu terkejut, dan menggelengkan kepalanya, dia berkata agak bingung, aku juga tidak tahu, kata ayah aku, orang-orang harus belajar menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya, tidak peduli apa yang mereka hadapi, mereka tidak dapat menunjukkan emosi, jadi sejak masa kanak-kanak, aku seperti itu, setelah itu, aku juga tidak tahu yang mana aku yang sebenarnya. Suami aku. Saat itu, suara Yu Feng tiba-tiba datang. Long Yi mendongak dan melihat Yu Feng dengan lapisan penghalang merah yang menyelimutinya, berlari ke arahnya. Dan untuk Xiao Yi, diam-diam berdiri di titik yang jauh, dia menatapnya dengan mata lembut. Fenger, mengapa kalian berdua datang? Long Yi membuka tangannya dan membiarkan Yu Feng berlari ke dadanya. Kami khawatir tentang kamu, kamu mengatakan bahwa kamu akan segera kembali jika semuanya baik-baik saja, tetapi bahkan setelah menunggu lama, kamu tidak datang, jadi Xiao Yi dan aku datang mencari kamu. Yu Feng berkata tetapi matanya menatap Bei Tang Yu yang berdiri di samping Long Yi. Bab 257, Dendam 1000 tahun yang lalu. Halo, aku Yu Feng, istrinya. Yu Feng memegang tangan Long Yi dan berkata kepada Bei Tang Yu. Bei Tang Yu mengangguk, dan merasa agak tidak nyaman. Melihat mereka berdua meringkuk bersama, hatinya agak kesal. Pada saat itu, Xiao Yi juga berjalan, dan bahkan tanpa komentar singkat, dia berdiri di belakang Long Yi, sementara matanya yang transparan sepertinya telah melihat melalui Bei Tang Yu, membuat hati Bei Tang Yu terasa dingin. Dia adalah Xiao Yi, juga milikku. Aku adalah pelayan Tuan Muda, senang bertemu dengan kamu, Nona Bei Tang. Xiao Yi menyela Long Yi, dan dengan lembut tersenyum ke Bei Tang Yu. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Bei Tang Yu yang bingung pada awalnya, sekarang, kembali normal, dan wajahnya menjadi acuh tak acuh, tetapi kenyataannya, di dalam hatinya, dia sangat ketakutan. Para wanita di samping Simen Yu, masing-masing dari mereka tidak sederhana. Mari kita kembali,
Hujan sangat deras dengan angin kencang di luar, tetap saja tempat tidur kita nyaman. Long Yi berkata sambil tersenyum, lalu dengan gadis-gadis di masing-masing tangan dan juga di punggungnya, dia terbang menuju Simen Mansion. Dan pada saat ini di Beitang Mansion, ruang belajar Beitang Xiong masih menyala dengan lampu. Dia duduk di kursi yang tinggi dan lebar, menghadap pencuri muka yang basah kuyup berlutut di tanah. Apa yang dikatakan bawahan benar-benar benar, Nona Sulung sepertinya menyukai Simen Yu, terlebih lagi, melihat cara Simen Yu membantu Nona Sulung, dia juga pasti menyukai Nona Sulung. Pencuri ini berkata gemetar. Kehendak surga, hehe, benar-benar kehendak surga. Beitang Xiong tertawa, dan ekspresinya menunjukkan bahwa dia puas. Beitang Xiong melambaikan tangannya menandakan pencuri itu mundur, lalu dia berjalan bolak-balik di ruang kerja, dan setelah lama, dia bergumam, mungkin aku harus pergi mencari Simen Nu besok. Hari berikutnya, Long Yi mengambil Yu Feng dan pergi ke kamp militer. Dan tidak lama setelah Long Yi pergi, Beitang Xiong tiba-tiba datang ke rumah Simen. Patriark Beitang datang cukup awal ke tempat tinggal aku yang sederhana, aku ingin tahu apakah kamu memiliki saran. Simen Nu duduk di aula, dengan acuh tak acuh berkata. Dengan memperhatikan pertunjukan niat baik Beitang Xiong yang diulangi, dia tetap bersikap berhati-hati. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Kali ini, aku datang untuk masalah putriku, Ai. Beitang Xiong berkata dan menandatangani. Oh, kamu datang untuk mengambil kembali putri bangsamu, bagaimana bisa ayah dan anak perempuan membenci semalaman, semuanya juga salahku, anak idiot itu, tunggu sampai dia kembali dan aku pasti akan membuatnya pergi ke kediamanmu untuk meminta maaf. Simen Nu membelai janggutnya dan berkata. Beitang Xiong dengan canggung melambaikan tangannya dan menghela nafas, putra bangsawan kedua Simen adalah pria yang sangat berbakat. Dengan hanya 200 prajurit, dia menerobos 20.000 prajurit elit putri aku. Untuk segalanya, putri aku hanya menyalahkan dirinya sendiri. Bahkan jika Patriark Simen bercanda, kali ini aku datang untuk meminta bantuan. Patriark Beitang tidak perlu seperti ini, selama klan Simen aku dapat melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik. Jangan ragu untuk berbicara. Tatapan Simen Nu melintas dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja Patriark Simen juga tahu bahwa aku secara terbuka mengumumkan bahwa aku mengusir putriku dari rumah, tetapi putriku bagaimanapun adalah darah dan dagingku, bagaimana aku bisa tega membiarkan dia berkeliaran dalam kemiskinan. Tapi, masalah ini juga melibatkan manfaat keluarga, jadi aku ingin meminta Patriark Simen untuk mempertimbangkan putri aku. Tidak seperti gadis-gadis lain, putriku tidak menyukai pakaian feminin, melainkan menyukai pakaian pertempuran. Dari masa kecilnya, dia mengikuti kakak laki-lakinya di ketentaraan dan melalui pengalaman yang menantang, tetapi putra kamu yang mulia tidak tertandingi dalam menyusun strategi. Apakah mungkin putri aku mengikuti putra yang mulia untuk mempelajari satu atau dua hal? Beitang Xiong dengan canggung berkata. Simen Nu tertawa terbahak-bahak dan berkata, siapa aku? Bukankah kita 4 klan utama kekaisaran? Aku juga mengerti kesulitan klan Beitang kamu. Masalah ini hanya masalah kecil, aku akan membuat pengaturan yang tepat agar tidak membiarkan putri bangsawan kamu menderita keluhan. Terima kasih banyak, Patriark Simen. Akhirat, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan dari klan Beitang aku, jangan ragu untuk berbicara. Bahkan jika kita harus melangkah melalui pegunungan pisau atau alat penggorengan yang dalam, kita sama sekali tidak akan menolak. Beitang Xiong berdiri dan berkata. Pernyataan ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka ingin berpihak pada klan Simen. Tidak masalah, mari kita saling membantu mulai sekarang. Simen Nu berkata sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka maaf mengganggumu, Patriark Simen. Aku masih punya sesuatu untuk ditangani, jadi aku akan pergi dulu. Beitang Xiong mengucapkan kata-kata perpisahan. Patriark Beitang, tidakkah kamu ingin melihat putri kamu? Simen Nu bertanya. Tidak, sekarang dia pasti sangat membenciku, ayah ini, melihatnya malah canggung. Beitang Xiong melambaikan tangannya dan berkata, lalu dia pergi. Setelah sosok Beitang Xiong menghilang,
senyum di wajah Simen Nu juga menghilang. Dia masih curiga pada Bei Tang Xiong menunjukkan niat baik sampai batas tertentu, tetapi dia tidak dapat menemukan alasan. Klan Bei Tang selalu menjaga jarak dari pertarungan antara klan Simen dan klan Kekaisaran, dan selalu menyatakan posisi netral mereka. Tapi kali ini, mengapa mereka tiba-tiba memilih untuk menunjukkan niat baik? Kenapa dia ingin bersandar pada klan Simen? Jika klan Simen berhasil, maka status klan Bei Tang mereka akan naik lebih tinggi, tetapi jika klan Long menang, maka klan Bei Tang mereka akan menghilang dari muka benua gelombang biru sejak saat itu. Jadi apakah ada gunanya bagi rubah tua Bei Tang Xiong untuk ambil risiko besar ini? Karena jika dia terus-menerus tetap netral, maka, pada akhirnya, tidak masalah jika klan Simen mendapatkan dunia atau klan Long terus memerintah dunia. Mereka, klan Bei Tang masih akan memiliki tempat yang tepat di Kekaisaran Naga-Naga. Long Yi memimpin Yu Feng yang mengenakan pakaian pria ke dalam kamp militer, karena secara umum, wanita tidak diizinkan memasuki kamp militer. Bei Tang Yu adalah pengecualian. Tentu saja, Long Yi juga bisa membimbing Yu Feng ke kamp militer dengan pakaian anak perempuan, tetapi ada banyak binatang buas yang tidak melihat perempuan selama beberapa tahun di dalam kamp militer, jadi bahkan melihat seorang gadis jelek mereka akan menganggapnya cantik tanpa tandingan. Tidak perlu berbicara tentang Yu Feng, wanita seperti ini yang benar-benar tiada taranya. Setelah itu, dia berdandan dengan pakaian pria untuk menghindari kerusuhan. Pertama, Long Yi mengawasi dan mengarahkan pelatihan batalion tak tertandingi, dan setelah pelatihan pagi berakhir, ia memanggil para petugas yang memimpin kelas dengan Yu Feng juga mendengarkan di bagian paling belakang. Yu Feng adalah seorang wanita dengan pengetahuan luas, dan telah mencoba-coba dalam semua aspek sampai batas tertentu. Klan Phoenix itu sendiri juga memiliki tentara pribadi mereka, jadi dia memiliki beberapa pemahaman tentang urusan militer ini. Namun, ketika dia mendengarkan ceramah Long Yi, dia sangat terkejut dengan ekstrimnya. Penjelasannya cukup jelas untuk menarik perhatian orang. Dan teori perang militer aneh serta metode pelatihan membuatnya semakin tergila-gila. Dia tahu bahwa karakter angkatan bersenjata diberikan oleh komandan jenderal. Dikatakan bahwa bagaimanapun jenderal komandan itu, angkatan bersenjata juga akan menjadi seperti itu. Jadi dengan Long Yi sebagai komandan jenderal, angkatan bersenjata seperti apa batalion ini akan menjadi? Yu Feng penuh harapan. Setelah menyelesaikan ceramah, Long Yi membawa Yu Feng untuk menemukan Qiu Fu. Dan untuk para perwira, mereka dengan bersemangat pergi untuk melatih para prajurit di bawah mereka sesuai dengan ajaran Long Yi. Datang ke barak piket, Long Yi menemukan Qiu Fu yang baru saja kembali dari patroli. Tetapi melihat Yu Feng di sebelah Long Yi, dia tercengang sesaat dan kulitnya menjadi jelek. 3 dari mereka datang ke sudut terpencil kamp militer, lalu Qiu Fu berkata, "Simen Yu, aku telah menyatakan bahwa aku tidak ingin melihat orang-orang dari klan Pejonix, tetapi kamu masih membawanya ke sini." Sebelum Long Yi bisa membuka mulutnya, Yu Feng melangkah maju dan berkata, "Aku tidak mengerti mengapa kamu memiliki prasangka terhadap klan Phoenix aku. Mengapa kamu tidak menjelaskannya kepada aku jika kamu memiliki masalah? Kami hanya 2 faksi dari sekolah yang sama, bukankah kita dihitung sebagai sesama murid? Jangan gabungkan aku dengan klan Phoenixmu, kalian semua tidak layak," kata Qiu Fu dengan dingin. Yu Feng juga memiliki temperamen yang meledak-ledak, tetapi setelah bertemu dengan Long Yi, dia sangat menahannya. Namun pada saat ini, mendengar Qiu Fu menggunakan kata-kata jijik seperti itu terhadap klannya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Aku menahanmu karena aku pikir kamu lebih tua dari aku, tetapi jika kamu tidak membersihkan ini, maka jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Kamu gadis, hanya mengandalkan Phoenix Doki tingkat 1 kamu," kata Qiu Fu dengan jijik. Yu Feng menarik keluar pedang merahnya yang berapi-api, tapi Long Yi menghentikannya, dan dia berkata sambil mendengus, "Kami berdua keturunan Raging Flames Villa, kita harus bersatu dan mengembalikan gengsi." Raging Flames Villa adalah nama yang tidak bisa kamu sebutkan. Aku akan membalas dendam atas penghancuran Villa 1000 tahun yang lalu. Klan Phoenix kamu tidak memiliki hubungan dengan Raging Flames Villa. Ingat titik ini dan juga informasikan ibumu, kata Qiu Fu dengan dingin.
Long Yi menghentikan Yu Feng yang sudah di luar kendali, lalu bertanya, Qi Yufu, mengapa kamu tidak menjelaskannya? Mengapa klan Phoenix harus meminta maaf kepada kamu? Bukan aku mereka yang seharusnya minta maaf, mereka harus minta maaf pada seluruh Raging Flames Villa, kata Qi Yufu dengan dingin. Kamu kentut, Yu Feng tidak bisa bertahan dan mengutuk. Awalnya, leluhur fraksi kamu dan leluhur fraksi kita adalah pasangan. Dan pada saat itu, jika bukan karena nenek moyangmu berteman dengan pelacur dari Ice Palace, maka Ice Palace tidak akan mampu mencuri tablet roh Dewa Api, dan Raging Flames Villa juga tidak akan hancur, serta nenek moyang aku juga tidak akan mati begitu tragis di tangan Istana Es. Jika bukan karena instruksi sekarat nenek moyang kita untuk tidak membalas dendam terhadap kalian semua, apakah kamu pikir klan Phoenix kamu masih ada sampai hari ini? Sekarang kamu berkata, apakah klan Phoenix memiliki kualifikasi untuk menyebut diri kamu keturunan Raging Flames Villa? Qi Yufu menggertakkan giginya dan berkata. Long Yi tercengang dan Yu Feng tercengang, dan setelah beberapa saat, dia berteriak, kamu berbicara omong kosong, ibuku tidak pernah mengatakan ini padaku. Ini ditransmisikan dari nenek moyang kita, tentu saja tidak salah, kata Qi Yufu. Hak dan kesalahan Ice Palace dan Raging Flames Villa telah berlalu ribuan tahun yang lalu, pada akhirnya, kebenaran tentang apa yang terjadi pada waktu itu, tidak ada yang tahu, jadi kata-katamu yang telah diturunkan mungkin tidak sepenuhnya benar. Long Yi berkata kepada Qi Yufu. Qi Yufu dengan dingin mendengus dan tidak berkata apa-apa. 10 hari kemudian, Fenger dan ibunya akan kembali ke Flames Mountain untuk mengetahui kebenaran. Pada waktu itu, bagaimana kalau kamu ikut bersama mereka? Mungkin kamu bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ribuan tahun yang lalu. Panjang Yi ucapnya sambil tersenyum, dan mengedipkan mata ke arah Yu Feng. Gunung api. Flames Mountain hanya dibuka sekali setiap 5 tahun, sekarang, masih belum 1 tahun sejak dibuka terakhir kali. Selain itu, di sekitar villa, masih ada pembatasan sisa tablet roh Dewa Api, sehingga tidak ada yang bisa masuk. Mungkinkah kamu semua memiliki metode untuk memecahkan batasan itu? Qi Yufu menatap Yu Feng dengan mata berbinar. Aku tidak tahu, tapi ibuku mungkin tahu, kata Yu Feng. Qi Yufu merenung sebentar, lalu berkata, baik, jika itu masalahnya, aku akan menemani kamu dalam perjalanan itu dalam 10 hari. Qi Yufu setuju dan pergi, tapi Long Yi tersesat dalam pikirannya. Rahasia pembukaan Flames Mountain hanya sekali dalam setiap 5 tahun dan metode untuk masuk harus diketahui hanya segelintir keturunan Raging Flames Villa, tetapi mengapa Fire Master Archmage Puxiusi mengetahui hal ini juga? Mungkinkah dia juga keturunan Raging Flames Villa? Apalagi keturunan dari cabang sihir. Bab 258, Rahasia. Setelah Qi Yufu setuju, Yu Feng meninggalkan kamp militer untuk menangani masalah-masalah klannya. Dan untuk Long Yi, ia terus tinggal di kamp militer, mengawasi pelatihan prajurit batalion tak tertandingi. Dan anehnya, di kamp militer, hari ini Long Yi bertemu dengan kakaknya yang sangat jarang terlihat Simentian, wakil komandan legiun ini. Setelah kembali ke rumah, selain makan bersama beberapa kali, ia praktis tidak pernah melihat bayangan suami dan istrinya. Dalam perjalanan kembali, Long Yi berencana untuk pergi ke rumah wangi cantik untuk memahami keadaan itu, tetapi yang mengejutkan, ketika dia melewati beauty shop, dia melihat saudara ipar Liu Si dengan 2 pelayan masuk ke dalam. Dan tidak jauh-jauh, dia merasakan seorang pria dan seorang wanita mengikutinya, mungkin seharusnya orang-orang Simennu. Long Yi berhenti di udara, lalu terus terbang ke depan, mengira dia mungkin datang untuk membeli beberapa barang untuk putrinya sendiri. Tapi setelah terbang sebentar, Long Yi tidak bisa tidak curiga lagi. Saat ini, Liu Si adalah target mencurigakan utama dan pemilik toko kecantikan Han Yan juga sedang diselidiki. Keduanya bukan teman, kan? Memikirkan ini, Long Yi buru-buru kembali. Pada saat ini, langit sudah gelap, dan dengan kecepatan Long Yi, praktis tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas dan dia masuk ke ruang di antara 2 lapisan atap. Pada saat itu,
dia telah menggunakan metode ini di gedung harum intoksikasi dari Mea Principality untuk memata-matai Mea Empress dan rubah kecil Bertha. Menentukan posisi yang baik, Long Yi diam-diam membuat lubang kecil di lantai. Melirik ke sekeliling, dia bisa melihat aula beauty shop di lantai 2 tempat pakaian dalam itu dijual. Saat ini, ada beberapa nyonya dan Mrs. Mulia dalam proses memilih pakaian dalam. Seringkali, mereka mengambil kain kecil dan berpose, benar-benar pemandangan musim semi yang menarik. Long Yi cepat melihat Liu Si, dia juga bercampur dengan wanita-wanita itu. Liu Su tampaknya tidak memiliki kesadaran, melihat penampilannya, sepertinya dia benar-benar datang untuk membeli pakaian dalam. Setelah lama memilih, Liu Si akhirnya mengambil satu set pakaian dalam seksi semi-transparan berwarna merah muda, lalu tersenyum malu-malu. Dia berkata kepada dua pelayannya, "Kalian berdua, tetap di sini, aku akan pergi ke ruang pas untuk mencobanya." Liu Si berbalik dan berjalan ke kamar pas. Melihat ini, Long Yi ragu-ragu, pada akhirnya, haruskah dia pergi atau tidak? Ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia masih saudara iparnya, dan sekarang dia hanya seorang tersangka, tidak lebih. Jadi asteris pada dirinya ketika dia mengganti pakaian, ini benar-benar tidak bermoral. Liu Si menutup pintu kamar pas, dan Long Yi juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan, karena jika dia benar-benar punya masalah, maka kamar pas, tempat tertutup ini kemungkinan besar adalah tempat terbaik untuk membuka tabir sifat aslinya. Long Yi diam-diam datang ke atas ruang pas, lalu dia membuat lubang kecil. Di dalam ruang pas, Liu Si mulai melepas pakaiannya, dan pakaian di tubuhnya berkurang sepotong demi sepotong, mengungkapkan hamparan luas kulit putih salju. Dalam sekejap mata, sekarang hanya ada pakaian dalam hitam di tubuhnya, tiba-tiba juga mengenakan model lingerie seksi beauty shop. Wow, benar-benar membuat orang mati. Sepertinya inilah alasan mengapa kakak tidak pergi mencari wanita lain di luar selama beberapa tahun ini. Long Yi menjilat bibirnya yang agak kering sambil berpikir. Liu Si dalam pakaian hitam ini sangat menggoda. Dengan tempat-tempat rahasia setengah terlihat dan setengah tersembunyi, apalagi, gaya malu-malu tampak sangat menarik bagi pria. Liu Si kagum melihat bayangannya sendiri di cermin ajaib kamar pas untuk waktu yang lama, kemudian tangan kecil seputih salju itu menjangkau ke arah tali pengikat pakaian dalamnya. Dengan lembut menarik tali pengikat ini, sepasang yang sangat penuh dan bulat asteris melompat keluar. Mungkin karena menyusui, asteris-asterisnya, dibandingkan dengan gadis muda, bahkan lebih lembut dan penuh, dan areola susu juga tidak merah muda seperti gadis muda, melainkan mendekati coklat. Long Yi sedikit mengalihkan pandangannya, menenangkan dirinya. Tampaknya Liu Si tidak memiliki keanehan, tetapi dia tidak bergerak pada saat ini, karena dia takut sesuatu akan muncul. Berpikir sebentar, Long Yi masih memutuskan untuk menahan perasaan bersalah di hatinya dan menonton sampai akhir, meskipun asteris Liu Si menarik, tetapi dibandingkan dengan wanita dari Long Yi, dia masih kurang. Setidaknya, sosok Leng Yuyu dan Yu Feng jauh lebih baik daripada miliknya. Pada titik ini, Liu Si sudah melepas sepotong terakhir dari kain kecil yang menutupi bagian pribadinya, dan langsung menghadap cermin. Dia membuat pose, mungkin sangat percaya diri pada sosoknya. Tapi memang benar bahwa itu bukan tugas yang mudah bagi seorang wanita untuk dapat mempertahankan sosoknya dengan baik setelah melahirkan seorang anak. Liu Si mengambil pakaian dalam merah muda itu dan memakainya, langsung menampilkan semacam udara yang berbeda. Pada saat ini, Long Yi tiba-tiba menyadari bahwa Liu Si tidak melepas pakaian dalam pik, melainkan langsung mengenakan pakaiannya, dan untuk pakaian hitam seksi itu, masih digantung di dinding. Setelah mengenakan pakaiannya dengan rapi, Liu Si tidak mengambil pakaian dalam hitam, tetapi langsung mendorong membuka pintu dan keluar dari kamar pas. Pada saat ini, hati Long Yi bergerak, dan senyum muncul di wajahnya. Jika tebakannya benar maka di dalam pakaian belakang yang ditinggalkan Liu Si, pasti ada rahasia. Aku sudah mengenakan pakaian, mencatat tagihan atas namaku, datang ke rumah Simen untuk menyelesaikan akun. Liu Si berkata dengan elegan, lalu memimpin dua pelayan, dia pergi.
Dan pria dan wanita yang mengikutinya jelas tidak menemukan sesuatu yang hilang, hanya berpikir bahwa dia pergi ke toko untuk membuang waktu dan mulai mengikuti lagi. Pada saat ini, seorang pramuniaga yang halus dan cantik datang, lalu mengambil pakaian belakang yang tergantung di dinding. Dia pergi. Klan Simen sangat mewah. Setiap kali dia datang, nyonya muda ini akan selalu memakai yang baru ketika pergi, meninggalkan yang lama. Seorang pramuniaga lain berkata merasa agak iri. Ya, orang kaya itu baik. Si pramuniaga yang memegang pakaian dalam itu tertawa. Kakak, dalam hal apapun, nyonya muda tidak menginginkan ini. Bagaimana kalau kamu memberikannya kepada aku sebagai hadiah? Si pramuniaga itu tertawa. Pergilah, bisakah sosokmu dibandingkan dengan sosok klan Madame of Simen muda? Lagi pula, jika bos mengetahui ini, bukankah bos kita akan mengusir kita? Si pramuniaga yang memegang celana dalam berlari ke salah satu ujung aula sambil tertawa. Long Yi mengikuti setelah pramuniaga itu, dan merasa pramuniaga ini telah berhenti. Dia menggunakan jarinya untuk menyodok lubang kecil dan melihat ke bawah. Ini adalah ruangan yang berantakan dengan potongan-potongan benda, dan pramuniaga itu dengan santai melemparkan pakaian dalam itu ke dalam ember, lalu pergi. Long Yi tidak bertindak gegabah, dan agak bersemangat di dalam hatinya, mengikuti pohon anggur untuk mendapatkan melon seperti ini. Dia bertanya-tanya seberapa besar melon yang dia dapat lacak. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah pintu tersembunyi muncul tanpa suara di dinding kamar yang berantakan ini, dan pemilik toko Han Yan yang mengenakan pakaian berwarna hijau mistis berjalan keluar. Dia segera berjalan ke ember itu dan mengeluarkan celana dalam hitam itu, lalu memasuki pintu yang tersembunyi. Ruangan yang berantakan kembali ke keadaan sebelumnya. Benar saja, ada masalah. Long Yi diam-diam berpikir dalam hatinya. Kemudian diam-diam mengikuti Han Yan. Dia tiba di dalam halaman di belakang toko kecantikan, yang merupakan tempat tinggal Han Yan. Memasuki kamar wanita, Han Yan diam-diam menggumamkan mantra, meletakkan barier buram, kemudian merasa yakin. Dia duduk. Setelah itu, dia mengambil pakaian dalam yang ditinggalkan oleh Liu Xi, dan memeriksanya berulang kali, lalu memegang bra hitam itu. Dia merobeknya, dan selembar tipis, hampir transparan melayang turun. Han Yan mengambil lembaran tipis ini dan melihatnya dengan hati-hati. Kulitnya berubah sedikit, lalu tepat ketika dia ingin menghancurkan lembar ini di telapak tangannya, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia disengat oleh nyamuk di tengkuknya, dan dia kehilangan kesadaran. Long Yi melayang, dan melihat Han Yan yang pingsan. Dia tersenyum jahat. Dia benar-benar menangkap ikan besar, Han Yan dan Liu Xi dan bayangan yang memiliki aura gelap. Long Yi mencium aroma konspirasi besar. Pada akhirnya, apakah Liu Xi orang-orang dari Long Zhan atau pihak ketiga? Sekarang, Long Yi tidak jelas, tapi dia pikir semuanya akan segera beres. Long Yi mengambil lembar di tangan Han Yan, dan melihatnya. Dia tidak bisa membantu mengerutkan kening. Hanya ada beberapa rune dan garis tanpa makna, hanya hantu yang bisa mengerti arti dari ini, mungkin adalah kata sandi organisasi Liu Xi dan Han Yan. Hanya orang-orang mereka yang bisa memahami ini. Long Yi merenung sebentar, lalu dia langsung menghilang dari kamar Han Yan, dan buru-buru terbang menuju rumah wangi cantik. Kemudian menemukan Ruyu, dia memintanya untuk membuat salinan lembar ini, lalu kembali ke kamar Han Yan. Dia menjejalkan lembar ini di telapak tangan Han Yan, lalu mengedipkan jarinya. Anehnya dia menghilang. Han Yan membuka matanya, dan menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, baru saja, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku linglung? Berpikir sebentar, Han Yan menggelengkan kepalanya lagi, lalu menggunakan kekuatannya, lembaran di tangannya dikurangi menjadi abu. Tuan muda, ini adalah kata-kata berkode. Kita tidak tahu apa artinya, kita akan memecahkannya sesegera mungkin. Ruyu berkata dengan hormat kepada Long Yi. Informasi ini sangat penting, apapun metode yang kamu gunakan, dekode untuk aku. Ngomong-ngomong, apakah identitas Han Yan sudah jelas? Long Yi duduk di sofa dan berkata bermain dengan secangkir teh. Bawahan ini tidak kompeten, kita hanya tahu identitas permukaan Han Yan.
bahkan setelah penyelidikan menyeluruh, kita tidak tahu identitas aslinya. Ruyu berkata dengan hormat dan kagum. Ini bukan salahmu, terus selidiki, pasti akan ada jejak. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Tuan Muda. Ruyu membungkuk. Pada saat itu, King Wu dan Piao Sui datang dengan kue-kue, dan melihat Long Yi, mereka agak takut. Peristiwa hari itu membuat kedua gadis ini begitu ketakutan sehingga mereka hampir mengalami gangguan mental. Sejak hari itu, mereka tidak lagi disengaja dan rewel. Tuan Muda, bawahan ini sudah menyiapkan air panas, karena kamu lelah, bagaimana kalau mandi, dan aku pribadi akan pergi ke dapur untuk memasak makanan untuk Tuan Muda. Ruyu berkata dengan hormat. Karena Ruyu berkata begitu, Long Yi mulai merasa sangat tidak nyaman, bercampur di dalam kamp militer sepanjang hari, di mana dia bisa mendapatkan waktu untuk membersihkan tubuhnya, jadi dia menganggukkan kepalanya dengan senyum. King Wu, Piao Sui, pergi dan layani Tuan Muda di kamar mandi. Ruyu memerintah dengan ketat, lalu meninggalkan ruangan. Kulit King Wu dan Piao Sui memucat, melayani Tuan Muda di kamar mandi. Apakah mereka dapat melindungi tubuh murni mereka? Tetapi karena Ruyu sudah memesan, mereka tidak berani menentang, karena sejak masalah terakhir kali, Ruyu yang selalu menganggap mereka sebagai adik perempuannya yang berdarah, sekarang kejam, dan akan selalu menghukum jika mereka melanggar aturan. Dua wanita dengan takut-takut mengikuti di belakang Long Yi, dan dengan tangan kecil mereka yang agak gemetar, mereka melepas pakaian Long Yi, memperlihatkan tubuh kokohnya. Dan mencium aroma yang harum itu untuk mencium aroma jantan, hati kedua gadis ini melompat keluar. Long Yi mengabaikan mereka, dia benar-benar agak lelah dan perlu merendam dirinya dengan air hangat. Memasuki kolam air panas yang mengepul, dia menutup matanya, tetapi pikirannya terus bergerak. Dia ingin memilah-milah semua kekuatan serta potensi ancaman dalam Soaring Dragon City. Melihat Long Yi memejamkan matanya alih-alih memandangi mereka seolah-olah hantu sesat seperti yang mereka harapkan, terlebih lagi, kerutan di wajahnya yang tampan disertai dengan temperamen yang agak cemberut, membuat King Wu dan Piao Sui, dua gadis ini agak tertekan. Sambil menggertakkan gigi, King Wu dan Piao Sui melepas pakaian luar mereka, dan hanya dengan pakaian dalam mereka memasuki kolam pemandian, lalu memegang kain sutra, mereka membantu Long Yi membersihkan tubuhnya yang kokoh. Meskipun tubuh Long Yi tidak sobek seperti orang berotot, namun sosok yang didistribusikan dengan baik itu jelas menunjukkan kekuatan ledakan di dalamnya. Kedua gadis itu dengan jelas memahami hal ini setelah menyentuhnya. Meskipun pemikiran Long Yi terbang, tetapi naluri tubuhnya masih ada. Ketika tangan-tangan kecil dua gadis yang gemetar membersihkan tubuhnya, bagian bawah tubuhnya menjadi bersemangat tinggi, sangat alami adalah reaksi fisiologis. Dan adik laki-laki ganas itu sangat menakuti kedua gadis ini, takut Long Yi akan melompat dan mendorong mereka ke bawah. Tapi Long Yi tidak melakukan apa-apa, dari awal hingga akhir, matanya terpejam. Ini melegakan hati kedua gadis ini tetapi mereka juga agak kesal. Alasan mengapa mereka marah adalah karena mentalitas aneh semua gadis. Kamu pikir, mereka berdua biasanya tersanjung ke surga oleh para bangsawan itu, jadi mereka secara alami menganggap diri mereka tinggi, tetapi di sini mereka hampir telanjang saat melayani Long Yi, tetapi Long Yi bagaimanapun mengabaikan mereka, bagaimana mungkin ini tidak membuat mereka marah? Tapi semakin marah mereka, semakin lama mereka merasa Long Yi berbeda dari yang biasa, dan mereka memandang Long Yi dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, Long Yi berhenti berpikir, setiap kali dia akan menangkap tanda-tanda pertama itu, perasaan itu akan segera menghilang. Tidak ada gunanya memikirkan lama, jadi dia menyerah. Selama dia mengawasi beberapa kekuatan besar itu, ketika badai datang, mereka akan keluar. Dan ketika dia membuka matanya, kedua gadis itu dengan hati-hati menatapnya begitu takut sehingga mereka melompat, dan wajah mereka menjadi merah sampai ke akar telinga mereka. Terlihat begitu lama, apakah ada sesuatu? Long Yi menyeringai dan berkata sambil dengan mesum menatap hampir asteris tubuh dua gadis. Sosok kedua gadis ini adalah yang terbaik. Kedua gadis dengan wajah merah tidak berani berbicara,
mereka masih sangat takut pada Long Yi. Long Yi berdiri di kolam pemandian, dan gadis-gadis itu sangat ketakutan sehingga mereka gemetar, berpikir Long Yi ingin melakukan sesuatu. Tapi di luar harapan mereka, Long Yi langsung keluar dari kolam renang, dan mengenakan jubah mandi besar, dia keluar. Menghadapi tubuh batu giok yang harum dari kedua gadis ini, bukan berarti Long Yi tidak memiliki keinginan, tetapi memiliki keinginan adalah satu hal, benar-benar melakukan adalah hal lain, dia masih tidak tahu malu sampai titik seperti itu. Kim Woo dan Piao Sue saling memandang dengan cemas, agak bingung di dalam hati mereka, berpikir apakah tuan muda mereka marah dengan mereka atau tidak, apalagi mereka juga memiliki sedikit rasa kehilangan di hati mereka. Keluar dari kamar mandi, dia melihat bahwa Ruyu sudah menyiapkan makanan panas yang mengepul. Melihat hidangan yang tampak luar biasa indah ini, Long Yi bertanya dengan terkejut, "Ruyu, apakah ini benar-benar dibuat oleh kamu?" "Ya, tuan muda." Ruyu berkata dengan senyum yang dangkal, dan nadanya memiliki rasa bangga. Long Yi mencobanya dan sangat memuji, "Pengerjaan kamu benar-benar baik, kamu berada di tingkat yang sama dengan ibu aku. Jika tuan muda menyukainya maka kamu bisa sering datang," kata Ruyu sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, Kim Woo dan Piao Sue keluar berpakaian rapi, dan melihat Long Yi yang menyapu makanan lezat seolah-olah angin kencang menyebarkan awan terakhir, mereka merasa jijik di hati mereka. Bab 259, Kekuatan Cinta Magis. Ketika Long Yi kembali ke Ximen Mansion, sudah larut malam. Selain kelompok tentara patroli, orang lain sudah lama tertidur. Duduk di sofa di aula, Long Yi membelai dagunya dan merenung. Baru saja, dari tempat Ruyu, ia menerima informasi bahwa Nalan Ruyue yang memimpin partai delegasi akan tiba di Soaring Dragon City segera. Apalagi, ia juga mengetahui bahwa tujuan Kekaisaran Nalan adalah untuk membentuk aliansi melalui pernikahan dengan Violent Dragon Kekaisaran. Aliansi perkawinan politik selalu merupakan metode terbaik untuk membentuk aliansi antara negara-negara, dan mungkin belajar dari Kekaisaran Nalan. Kekaisaran Bangga Bulan juga mengirim partai delegasi untuk melakukan negosiasi damai dengan Kekaisaran Naga-Naga. Hanya untuk bersiap untuk semua kemungkinan, mereka harus memiliki lapisan perlindungan tambahan ini untuk mengikat aliansi mereka. Nalan Ruyue, Long Yi bergumam. Menurut apa yang telah ia pelajari, Kaisar Kekaisaran Nalan, Nalan Kingsong, memiliki 2 putra dan 2 putri. Selain saintes Nalan Ruyue, ada lagi putri lain bernama Nalan Rumeng. Untuk aliansi pernikahan politis saat ini, anak perempuan mana yang akan dinikahkan? Nalan Ruyue sepertinya tidak mungkin, tetapi berpikir bahwa mungkin dialah orangnya. Long Yi agak merasa agak tidak sehat di dalam hatinya. Setelah semua, Nalan Ruyue pernah memiliki hubungan cinta yang ambigu dan tampaknya benar tetapi benar-benar salah, tetapi sebenarnya cinta yang salah dengannya. Dan berpikir dia akan menikah dengan orang lain, dia merasa sangat tidak sehat di hatinya. "Kakekmu, jika kamu akan menikah maka menikahlah dengan tuan muda ini." Long Yi tiba-tiba tertawa ringan. "Siapa yang ingin menikahimu, Ximen Yu, yang kamu pikirkan untuk memukul kali ini?" Saat itu, Beitang Yu tiba-tiba berjalan masuk dan menatap Long Yi dengan mata yang indah. Nona Beitang, kenapa kamu masih belum tidur? Bukankah kakak lelakimu datang untuk menemuimu hari ini?" Long Yi menyeringai dan bertanya. "Hari ini, Paman Ximen datang untuk menemuiku. Dia berkata bahwa dia telah mengatur aku untuk pergi dan mengalami dalam batalion tak tertandingimu mulai besok. Selanjutnya, aku akan tinggal di rumahmu. Sekarang, aku hanya seorang gelandangan tunawisma." Melihat Long Yi, dia berkata pada Long Yi tanpa berpuas diri. "Mungkinkah kamu ingin belajar secara diam-diam?" Long Yi mengangkat alisnya dan berkata. Faktanya, Beitang Yu memiliki dasar yang diperlukan untuk memimpin pasukan. Selama dia keluar dari ikatan praktik umum dalam memimpin pasukan, dia pasti bisa maju dengan langkah besar. "Tidak bisakah aku? Aku akui bahwa kamu lebih kuat dari aku, tetapi kamu tidak dapat menutupi harta dari kilat. Dalam hal apapun, aku bertekad untuk mengikuti kamu." Beitang Yu dengan alis menari dan wajah berseri-seri.
Dia tidak lagi memiliki penampilan putus asa itu. Sekarang aku akhirnya mengerti bahwa terlalu banyak pesona juga tidak selalu merupakan hal yang baik. Kamu harus tahu bahwa keluargaku memiliki beberapa istri dan mereka semua adalah tipe yang mudah cemburu. Bukankah kamu takut? Long Yi berkata dengan tersenyumlah. Wajah cantik Bei Tangyu memerah dan mulai menyadari bahwa kata-kata yang dia katakan beberapa saat lalu adalah ambigu. Kemudian dia hanya mendengus dan berkata, "Jangan memamerkan tanpa malu-malu. Aku tidak berminat untuk bertengkar dengan kamu." Itu benar. Tadi, siapa yang kamu pikirkan untuk memukul? Aku hampir dibodohi olehmu. Jika aku mengatakan aku berpikir untuk memukul kamu, maka akankah kamu percaya? Kata Long Yi sambil tersenyum. Pergilah ke neraka. Jika kamu tidak berbicara maka aku akan memberitahu paman, mengatakan bahwa kamu telah kembali ke cara lama dan lagi mulai secara paksa merebut wanita biasa. Kata Bei Tangyu. Dengarkan aku, kamu bukan wanitaku, jadi mengapa kamu begitu peduli padaku? Bukannya kau mulai menyukaiku, kan? Long Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang suka, kamu tak tahu malu. Aku tidak berbicara dengan kamu, aku kembali tidur. Bei Tangyu dengan wajah merah memaksa membuka pintu dan bergegas keluar. Long Yi melihat ke belakang Bei Tangyu dan bergumam, gadis ini, apakah dia benar-benar mulai menyukaiku? Tidak baik menjadi terlalu tampan, Long Yi duduk sebentar dan pergi ke ruang belajar Si Men-nu. Melihat lampu masih menyala, dia tahu bahwa Si Men-nu masih belum tidur. Berpikir bahwa ayahnya bekerja sangat keras, dan terutama dalam periode waktu ini, dia belum tidur dengan benar selama sehari. Dia merasa bahwa ini adalah harga yang harus dibayar oleh orang-orang yang ingin melakukan hal-hal penting. Long Yi mengetuk pintu ruang kerja dengan irama yang unik. "Yuer, silahkan masuk." Suara sederhana dan kuat Si Men-nu datang dari dalam ruang kerja. Long Yi mendorong membuka pintu, dan masuk ke dalam. Dia melihat Si Men-nu di belakang meja sedang sibuk menulis sesuatu di bawah pencahayaan lampu ajaib putih. Long Yi tiba-tiba merasa bahwa ayahnya jauh lebih tua, rambutnya sudah berubah abu-abu, tetapi memikirkannya, itu tidak begitu jelas sebelum periode waktu tertentu. "Mengapa kamu masih berdiri di ambang pintu, masih belum masuk dengan cepat?" Si Men-nu masih memiliki ekspresi tegas yang sama. "Sudah terlambat. Masalah apa yang kamu miliki?" Baru setelah melihat Long Yi duduk di depannya, Si Men-nu meletakkan file di tangannya dan bertanya, "Ayah, aku sudah menyelidiki dan menemukan bahwa saudara ipar dan pemilik beauty shop Han Yan memiliki hubungan. Anak ini berani mengkonfirmasi bahwa mereka berasal dari organisasi yang sama," kata Long Yi. "Oh, jelaskan situasinya secara rinci." Si Men-nu mengerutkan kening dan mencondongkan tubuh ke depan, jelas sangat prihatin dengan masalah ini. Setelah itu, Long Yi menjelaskan soal Liu Si pergi ke toko kecantikan, dan bahkan masalah Liu Si mengganti pakaian. Untuk masalah yang penting, jumlah kecil masalah kecil ini dapat diabaikan. Si Men-nu benar-benar mengerti dan dengan matanya yang berkedip karena kedinginan, dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Pelacur itu benar-benar memiliki masalah. Bahkan mengeksekusi 9 generasi wanita itu tidak akan menghilangkan kebencian di hatiku." Long Yi merasakan niat membunuh dalam kata-kata Si Men-nu, dan tidak bisa membantu menggelengkan kepalanya. Apakah itu kuno atau modern, yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hal penting itu tidak ternoda darah, dan menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya untuk duduk di puncak piramida. "Besok, aku akan mengirim beberapa orang untuk membantu memecahkan kode surat itu. Kita harus tahu apa yang tertulis di sana, kalau tidak aku tidak akan bisa beristirahat atau makan dengan tenang," kata Si Men-nu. Long Yi menganggukkan kepalanya dan bertanya, "Omong-omong, ayah, apa yang terjadi dengan Bei Tangyu?" "Aku merasa masih belum bisa sepenuhnya mempercayai klan Bei Tang. Bukankah akan ada masalah untuk membiarkannya dalam batalion tak tertandingi?" Si Men-nu mengangguk dan menepuk pundak Long Yi. Dia berkata, "Tidak masalah. Aku percaya kamu akan menangani ini dengan baik, karena apakah klan Bei Tang adalah musuh atau teman, jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini." Lalu anak ini minta dimaafkan, "Ayah, lebih memperhatikan kesehatanmu."
Long Yi berkata dan berjalan keluar dari ruang kerja. Si Menlu tersenyum tipis, dia sangat terkejut dengan kemampuan putra kecil ini. Dengan seorang putra seperti ini, dia tidak perlu khawatir tentang kegagalan masalah penting. Long Yi kembali ke halamannya, dan melihat bahwa Yu Feng dan Xiao Yi sedang berbaring di tempat tidur dan mengobrol. Mereka tiba-tiba belum tidur. Menjepit telinganya untuk mendengarkan, dia mendengar bahwa subjek pembicaraan mereka berputar di sekelilingnya, jadi dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat puas dan juga merasa bahagia dari lubuk hatinya. Jika suatu hari Yuyu, Sibi, Lucia dan yang lainnya juga berbaring di ranjang besar menunggunya untuk memberikan bantuan kepada mereka, maka betapa menyenangkannya itu. Long Yi sangat senang di hatinya sambil membayangkan. Dan tepat ketika dia hendak mendorong membuka pintu dan masuk, dia tiba-tiba mendengar suara pintu kamar lain yang terbuka. Long Yi berbalik dan melihat Li Qing memegang pedangnya yang hampir transparan berjalan keluar dari kamarnya. "Tuan muda, kamu masih belum tidur?" Setelah melihat Long Yi, Li Qing tercengang. Baru saja kembali, tetapi mengapa kamu keluar?" "Tidak bisa tidur." Long Yi berjalan ke Li Qing, dan menjadi sadar bahwa kulit Li Qing sangat jelek. Li Qing menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, "Tuan muda, tolong temani aku ke latihan pedang sebentar." "Baiklah, ayo kita keluar." Long Yi melihat Li Qing yang tampaknya syarat dengan penampilan gelisah, dan menyerah pada giok lembut yang hangat dan harum untuk malam itu. Dia ingin memperkuatnya. Dua orang, satu di depan dan satu di belakang, berjalan keluar dari rumah simen. Sekarang sudah larut malam sehingga tidak nyaman bagi mereka untuk memiliki pelatihan pedang di rumah simen. Setelah dua orang berjalan pergi, obrolan di dalam ruangan juga berhenti, dan Yu Feng mendengus dan berkata, begitu penuh kebencian, baru kembali tetapi pergi lagi, itu semua salah Li Qing. Namun Xiao Yi tidak berbicara, hanya kulitnya menjadi agak khusyuk, dan setelah matanya yang transparan menyala dengan cahaya putih lembut, dia dengan ringan menghela nafas. Li Qing selalu memberinya perasaan tidak enak, yang semakin kuat dan kuat, tetapi bahkan setelah menggunakan ramalan, dia tidak menemukan kelainan. "Xiao Yi, apa yang terjadi?" Melihat ekspresi Xiao Yi, Yu Feng tidak bisa tidak bertanya dengan khawatir. Tidak ada. Sepertinya Tuan Muda tidak akan kembali malam ini, kita harus tidur." Xiao Yi samar-samar berkata, lalu berguling ke satu sisi tempat tidur sambil menghitung hari di hatinya. Setelah 10 hari, itu adalah hari yin ekstrim yang sulit ditemui bahkan dalam 100 tahun, hari itu. Long Yi membawa Li Qing tiba di pinggiran Soaring Dragon City. Ini adalah tempat terpencil dan tak berpenghuni, jadi latihan pedang tidak akan mengganggu siapapun. "Mari kita mulai, biarkan aku melihat seberapa banyak kemajuanmu hari ini." Long Yi berjalan ke sisi berlawanan dari Li Qing dan berkata sambil tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir ini, dia telah bertukar pengetahuan tentang menggabungkan sihir dan doki dengan Li Qing. Seperti itu, dia, Long Yi, mendapat banyak manfaat. Jadi dia, Li Qing, mungkin juga mendapat manfaat dari pertukaran itu. Li Qing mengeluarkan pedangnya, dan pergi ke posisi pertempuran. Pedangnya mengeluarkan suara derit terus-menerus yang tajam. Pedangnya sama sekali tidak kalah dengan senjata kelas artefak inferior ilahi. Li Qing meraung dengan suara rendah dan dia mengayunkan pedangnya yang transparan, mengirimkan serangan Ice Doki yang ganas dan cepat ke Long Yi. Apalagi, pada saat yang sama, Icebound Magic juga menyapu Long Yi. Tingkat serangan ini secara alami tidak efektif terhadap Long Yi. Dia bergerak ke samping menghindari pedang Li Qing, kemudian langsung menekan Icebound Magic-nya, menghancurkannya, dan dengan ki dingin yang tersebar ke segala arah, rumput dan pohon langsung membeku dengan lapisan embun beku. Long Yi secara naluriah menyadari bahwa Li Qing tidak terlalu normal sekarang. Serangannya semakin tajam, dan dia meraung dengan suara rendah seolah-olah binatang buas. Lebih jauh lagi, dia menyerang mempertaruhkan nyawanya. Long Yi tidak menghentikannya, karena dia bisa mengatakan bahwa Li Qing melampiaskan. Apalagi, dia awalnya berpikir untuk menyerang secara diam-diam sehingga membuat Li Qing melampiaskan semua ketidakbahagiaannya di dalam hatinya. Suara tabrakan logam bergema,
Long Yi menggunakan ranting untuk berbenturan dengan pedang Li Qing. Dia tidak menggunakan skill lain, murni bertarung dengan sembrono dengan Li Qing. Li Qing seolah-olah kehilangan alasannya, kedua matanya tiba-tiba berubah menjadi hijau gelap, dan dia meraung dengan suara serak, lalu di depan tubuhnya, hantu monster mulai terlihat. Kamu benar-benar gila. Long Yi mengutuk, lalu dia mengenai pergelangan tangan Li Qing yang memegang pedang dengan ranting itu. Pergelangan tangannya bergetar, lalu pedang transparan itu terbang keluar, dan berputar di langit beberapa kali, itu menempel di tanah, bergetar tanpa henti. Li Qing juga sedikit sadar, dan dia tampak agak kesulitan. Melihat ini, Long Yi hanya menamparnya ke tanah. Wajahnya tiba-tiba membengkak, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dari ini, orang bisa melihat bahwa tamparan itu Long Yi bukan yang ringan. Li Qing akhirnya terbangun sepenuhnya, sinar hijau gelap di matanya menghilang, dan dia segera bangkit dan berlutut di depan Long Yi, lalu berkata dengan getir, "Tuan muda, Li Qing harus mati, baru saja, aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa mengendalikan diri." "Kamu terobsesi, lupakan saja. Berdiri." Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian dengan lambaian tangannya, pedang Li Qing terbang kembali dan menempel di tanah di depan Li Qing. Long Yi berjalan ke lereng bukit dan duduk, sementara Li Qing mengikuti di belakangnya dengan kepala menunduk. "Duduk." Long Yi memberi isyarat kepada Li Qing untuk duduk, lalu mengeluarkan 2 botol anggur dari dalam cincin ruang angkasa. Dia memberikan 1 botol kepada Li Qing. "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Long Yi menyesap anggur dan berkata. Bahkan, tanpa Li Qing memberitahunya, dia sudah bisa menebak sedikit. Orang yang mampu membuat Li Qing, pria yang begitu dingin dan terpisah, menderita seperti ini, pastilah wanita yang dicintainya. Li Qing meraih botol anggur dan minum dengan gila. Dan tubuhnya secara tak terduga gemetar, ini membuat Long Yi gelisah. Orang ini benar-benar tipe orang yang tergila-gila. "Tuan muda, aku bertemu dengannya hari ini." Li Qing berkata perlahan, dan wajahnya yang tampan itu bengkok karena penderitaan. "Kamu mencintai gadis itu, bukan? Apakah kamu berbicara tentang masa lalu dengan dia?" Long Yi ringan bertanya. "Tuan muda, itu tidak mungkin bagi aku, itu benar-benar mustahil bagi aku. Kamu mengatakan kepada aku bahwa selama dia bahagia, itu baik-baik saja, tetapi dari matanya, aku bisa melihat penderitaan. Dia sangat menderita, ini membuat aku tidak bisa bertahan." Ekspresi Li Qing saat ini agak menakutkan dan sendi jari tangannya memegang pedang memutih. "Pria itu tidak memperlakukannya dengan baik?" tanya Long Yi. "Aku tidak tahu, aku tidak melihat pria itu, jika aku melihatnya, aku pasti akan membunuhnya." Li Qing berkata penuh dengan niat membunuh. Long Yi tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Li Qing mencintai wanita sejauh ini, tepatnya wanita seperti apa yang disukai oleh para dewa seperti ini. Sekarang, Long Yi sedikit ingin tahu tentang cinta wanita Li Qing seperti ini. "Apakah kamu bertemu dengannya di Soaring Dragon City?" Long Yi bertanya lagi. Li Qing menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, setelah Long Yi pergi ke kamp militer, baik Li Qing dan Barbarian Bull menganggur tanpa melakukan apa-apa, jadi mereka berkeliaran tanpa tujuan di dalam Soaring Dragon City. Tiba-tiba, Li Qing melihat sosok yang akrab, meskipun wanita itu mengenakan jubah, tetapi dia masih mengenalinya sekilas. Akibatnya, dengan penuh semangat Li Qing meninggalkan Barbarian Bull dan mengejarnya. Wanita itu menyadari bahwa Li Qing mengikutinya, jadi dia membawanya ke tempat terpencil. Di sana, Li Qing bertanya apakah dia bahagia atau tidak, dan dia menjawab bahwa dia sangat bahagia, tetapi Li Qing melihat penderitaan di matanya. Bagaimana mungkin Li Qing menanggung penderitaan orang yang dicintainya seperti itu? Ia segera memintanya untuk membawanya ke pria itu, tetapi wanita itu dengan kasar mengatakan kepada Li Qing bahwa itu adalah masalah di antara mereka berdua, bukan miliknya, dan memberitahu Li Qing, orang luar ini, untuk tidak mengganggu. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia telah memberikan hatinya yang penuh kepada pria itu, dan dia sudah tidak dapat menanggung hal-hal lain. Lebih jauh,
Dia berkata bahwa jika Li Qing berani melakukan tindakan terhadap suaminya, dia akan membunuhnya Li Qing terlebih dahulu. Setelah itu, wanita muram itu terbang pergi, meninggalkan Li Qing yang patah hati. Peng, ketika menceritakan, botol di tangan Li Qing pecah, dan lelaki sedingin es ini benar-benar meneteskan air mata pada saat ini. Orang bisa membayangkan betapa dia sangat menderita di dalam hatinya. Long Yi menenangkan menepuk bahu Li Qing, cinta pada dasarnya seperti ini, itu bisa membuat orang bahagia dan juga membuat mereka menderita. Meskipun dia sangat simpatik kepada Li Qing, dia juga sangat mengagumi wanita itu. Itu adalah seorang wanita yang dengan sepenuh hati dan tanpa keraguan mencintai seorang pria, dan dia bisa melakukan apa saja untuk pria itu. Ini adalah kekuatan magis cinta. Cinta itu sendiri tidak salah, apa yang salah jatuh cinta dengan orang yang seharusnya tidak kamu miliki. Tapi, tak perlu dikatakan lagi, cinta selalu buta. Ketika jatuh cinta, siapa yang bisa mengendalikan hati mereka? Bab 260, Langkah Rahasia Nyonya Beitang. Hari-hari berlalu dengan tenang seperti ini. Sejak malam itu, Li Qing menjadi lebih dingin, tetapi dia juga tidak bisa menyembunyikan kesepian di bawah permukaan. Dan untuk Beitang Yu, setiap hari dia akan mengikuti di belakang Long Yi seolah-olah bayangannya, dan setelah mendengar ceramahnya tentang kursus militer untuk pertama kalinya, dia menjadi seperti bayi yang penasaran. Setelah itu, dengan semangat tidak merasa malu untuk bertanya kepada bawahannya, dia membuat Long Yi tersipu malu. Terlepas dari kamp militer atau di rumah, dia terus menanyakan semua jenis pertanyaan. Long Yi menjabat sebagai orang yang membukanya di medan perang militer, membuatnya melihat dunia yang lebih luas. Dia mulai benar-benar memahami kesenjangan antara dia dan Long Yi, dan perasaan halus naik dari lubuk hatinya menuju Long Yi. 10 hari kemudian, Yu Feng dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Long Yi, dan orang yang pergi bersamanya adalah keturunan Raging Flames Villa, Qiu Fu. Bersama dengan Patriark Phoenix, mereka akan pergi ke Raging Flames Villa mencari kebenaran ribuan tahun yang lalu. Dia bisa melihat bahwa Yu Feng benar-benar ingin membuat Long Yi menemaninya, tetapi pada saat ini, bagaimana Long Yi pergi? Kakak ipar, tunggu aku. Nangong Nu terengah-engah mengejar Long Yi. Nu kecil, kenapa kau berlari ke sini pagi-pagi begini? Tanya Long Yi dengan penasaran. Dalam 10 hari terakhir ini, dia bahkan belum melihat bayangan saudara Nangong Xiangyun. Tentu saja pergi ke kemiliteran bersamamu. Ayah setuju bahwa selanjutnya, aku bisa bergaul denganmu. Nangong Nu tertawa gembira. Kamu serius ingin bergaul denganku? Kamu sangat kecil, aku takut kamu bahkan tidak bisa makan sedikit kesulitan. Kata Long Yi sambil tersenyum. Apa? Aku, Nangong Nu tidak bisa makan kesulitan, bukankah Miss Beitang bercampur dengan kamu? Karena dia, seorang gadis dapat bertahan, maka tidak mungkin bagiku untuk tidak bisa bertahan. Nangong Nu menunjuk Beitang Yu dengan seragam militer berdiri di samping Long Yi. Long Yi menyeringai dan berkata, kau tahu, kakak perempuanmu Beitang menangis terseduh-seduh beberapa hari yang lalu. Bukankah kamu akan sama? Simen Yu, jangan bicara omong kosong tentang aku, kapan aku menangis? Beitang Yu marah karena malu dan memelototi Long Yi. Ketika dia baru saja memulai pelatihan, karena pelatihan itu terlalu keras, dia tidak bisa menahan tetesan air mata, dan Long Yi kebetulan melihat itu. Baik, meski tidak menangis, kenapa kamu tidak memberitahu anak ini betapa sulitnya latihanku? Selama kamu memasuki barak aku, terlepas dari apakah kamu pria atau wanita, anak atau pesulap, aku akan menghukum mereka sama-sama berdasarkan seberapa dekat mereka untuk mencapai target. Long Yi berkata dengan wajah tegas. Seperti yang dia katakan, Nu kecil, kamu harus berpikir jernih. Jangan berpikir bahwa kamu bisa bermain-main hanya karena kamu adalah seorang penyihir. Di bawahnya, para penyihir harus berlatih bersama dengan tentara, apalagi dibandingkan dengan pelatihan dari batalion lain, berkali-kali pahit. Beitang Yu berkata kepada Nangong Nu, mengingat pelatihan seperti iblis itu, bahkan sekarang dia memiliki ketakutan yang masih ada. Pada awal beberapa hari, dia tidak bisa bertahan,
dan hanya dalam 2 hari terakhir ini, dia hampir tidak bisa mengatur untuk mengikuti kecepatan. Tidak perlu mempertimbangkan, aku sudah memutuskan. Karena orang lain dapat bertahan, aku juga dapat melakukan hal yang sama. Nangonnu dengan tegas berkata. Kalau begitu, ayo pergi, kata Long Yi sambil tersenyum. Dia senang melihat Nangonnu bergabung dengan pelatihan batalion tak tertandingi. Militer adalah tempat terbaik untuk meredam orang, selama dia bisa bertahan, dia akan matang dengan sangat cepat. Kakak ipar, ketika kamu kembali, dapatkah kamu pergi ke rumah aku dan bertemu kakak perempuan ketiga aku? Kata Nangonnu sambil bergegas dengan Long Yi. Kenapa? Tanya Long Yi sambil tersenyum. Beberapa hari terakhir ini, kakak perempuan ketigaku kehilangan berat badan. Setiap hari dia tidak akan minum teh dengan benar atau makan makanan, dan kadang-kadang dia akan menggumamkan namamu. Dia pasti menderita mabuk cinta. Nangonnu berkata dengan sangat serius. Long Yi menyeringai dan berkata, rumahmu tidak jauh dari rumahku, jika dia memikirkanku, lalu mengapa dia tidak datang dan melihatku? Aku juga tidak tahu tentang itu, semua gadis itu aneh, hanya hantu yang tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Kata Nangonnu. Bang, Long Yi memberi Nangonnu ketukan keras dan memarahi bercanda. Mendengar kata-kata kamu, sepertinya kamu memiliki banyak pengalaman. Katakan yang sebenarnya, berapa banyak gadis yang kamu mainkan? Nangonnu berpikir sejenak, lalu mengulurkan 3 jari dan berkata agak kecewa, cium hanya 3. Bagaimana kalau aku mengajar 1 atau 2 langkah kakak ipar? Long Yi menyeringai dan berkata, tetapi dalam hatinya, dia berpikir bahwa tubuh ini sangat mampu. Pada usia yang sangat muda, dia sudah bermain-main dengan 3 gadis. Dia memiliki masa depan yang baik. Ya. Mata Nangonnu langsung bersinar, namun Long Yi adalah idolanya. Apakah dalam kekuatan atau bermain-main dengan gadis-gadis, ia adalah yang terkuat. Pada saat itu, Bei Tangyu menarik Nangonnu dan dengan marah berkata kepada Long Yi, mengapa kamu merusak seorang anak? Hati-hati, aku akan memberi tahu paman. Bei Tangyu, selain mengeluh, apa yang bisa kamu lakukan? Long Yi berkata tanpa marah. 3 orang tiba di kamp militer, dan sekarang di bawah pelatihan dalam manusia Long Yi, batalion tak tertandingi sudah mulai menunjukkan kekuatan mereka. Siapapun bisa merasakan aura gagah itu dari jauh. Long Yi menempatkan Nangonnu ke pasukan para penyihir, dan mereka memulai kuliah pagi mereka. Setelah kuliah pagi, mereka harus membawa beban yang berat dan berlari maraton, dan kemudian mereka harus berbaring rendah. Ketika Long Yi baru saja mulai melatih mereka, dalam maraton 5 km dengan beban berat, para penyihir lemah adalah yang pertama memakan penderitaan. Meskipun beban mereka hanya sepertiga dari prajurit batalion tak tertandingi lainnya, sangat sulit bagi tubuh mereka untuk bertahan. Pada hari pertama, tidak satu pun dari mereka selesai berlari dalam waktu yang ditentukan. Hampir semua harus merangkak ke tujuan, apalagi petugas pengawas pelatihan di belakang mereka tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Terlepas dari apakah mereka penyihir atau bukan, mereka mencambuk mereka dengan keras. Seseorang harus mengatakan bahwa orang memiliki potensi yang tak terbatas. Setelah sangat menderita, saat ini hampir setengah dari penyihir mencapai standar yang ditetapkan, dan semua yang tidak dapat mencapai standar yang ditetapkan, mereka juga berkali-kali lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya, dan semua mereka bisa merasakan manfaat dari peningkatan fisik mereka, dan keuntungan itu lebih jelas selama pertarungan. Long Yi telah merumuskan sistem penghargaan dan hukuman dengan mengacu pada gaya tentara dari inkarnasi sebelumnya. Terlebih lagi, ia juga menciptakan mekanisme eliminasi pejabat komandan. Selama para prajurit di bawah kepemimpinan seorang pejabat percaya bahwa kemampuannya lebih unggul dalam semua aspek dibandingkan dengan perwira komandan mereka, maka setiap bulan, mereka dapat menantang perwira, dan jika dia memenangkan tantangan, maka dia dapat menggantikan komandan asli petugas. Salah satu manfaat terbesar dari sistem semacam ini adalah suasana kompetitif di antara para prajurit, dan ini akan membantu mempercepat pertumbuhan kemampuan para prajurit. Para prajurit yang lebih rendah akan mati-matian berlatih, berpikir bahwa mereka akan dapat menekan perwira komandan mereka,
dan perwira komandan akan memiliki tekanan yang lebih besar. Jika mereka kalah melawan tentara di bawah kepemimpinan mereka, maka mereka akan benar-benar kehilangan muka. Seperti ini, dalam lingkungan pelatihan yang kejam dan persaingan yang ketat ini, para prajurit batalion tak tertandingi akan tumbuh dengan cepat. Dalam maraton 5 km dengan muatan berat hari ini, Nangongnu tetap bertahan, meskipun ia tidak mencapai standar yang ditentukan, tetapi ia tidak menyerah di tengah jalan. Segera setelah itu, ketika berbaring rendah, dia hampir pingsan. Lingkungan yang mengintai saat ini ada di dalam lumpur dengan rumput liar yang tumbuh terlalu banyak, dan batas waktunya adalah 1 jam. Seluruh tubuhnya basah kuyup, tetapi di dalam lumpur ini, dia tidak bisa bergerak meskipun ada banyak serangga, cacing dan serangga semacam itu di dalam rumpun-rumput yang tebal. Selain itu, sengatan di leher dan wajahnya terasa gatal yang tak tertahankan. Jadi dia tidak bisa menahan tangannya untuk menggaruk, yang mengakibatkan petugas pengawas menamparnya. Pada saat itu, Nangongnu akan menjadi gila. Dari masa kecilnya sampai sekarang, dia manja, dan diperlakukan seperti harta karun, tetapi dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Jadi dia melompat dan menggunakan sihir air untuk menyerang yang mengakibatkan menderita pemukulan yang lebih kejam, dan cambuk menyobek kulit punggungnya. Setelah Long Yi mendengar berita itu, dia tidak menghukum kantor pengawas yang telah mencambuk Nangongnu, malah menamparkan Nangongnu dengan kejam. Pada saat itu, Nangongnu menangis merasa dianiaya. Sepertinya dia sudah melupakan janji yang dia buat pagi-pagi, lagi pula, dia masih anak 13 tahun. Nangongnu merasa dirugikan, dia bahkan tidak makan makanan. Dia dengan kosong duduk sendirian di satu sisi. Dengan jumlah keterampilan yang kecil ini, apakah kamu pria sejati? Juga, aku bertanya-tanya siapa yang memukul dadanya dan berkata dia benar-benar bisa bertahan. Long Yi tersenyum dan duduk di samping Nangongnu. Wajah Nangong memerah, mengingat kata-kata berani pagi itu. Tetapi, pada saat itu, dia benar-benar tidak berpikir bahwa pelatihan itu secara tidak terduga begitu abnormal. Long Yi membalik Nangongnu, dan dengan menggunakan sihir penyembuhan, luka berdarah mengerikan di punggungnya menghilang. Kakak ipar, dari masa kecilku sampai sekarang, aku tidak pernah ditampar muka, dan aku benar-benar tidak bisa menelan cara bicara itu juga. Nangongnu berkata dengan marah, lupa bertanya mengapa Long Yi bisa menggunakan sihir cahaya. Jika kamu tidak bisa menelan, maka bekerjalah lebih keras lagi. Jika suatu hari kamu memiliki kemampuan, maka kamu dapat memaksanya keluar dari posisinya. Pada saat itu, bukankah kamu akan menjadi komandannya? Apa gunanya merasa dirugikan dan tidak makan sekarang? Pelatihan berikut ini bahkan lebih kejam. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka kamu akan menderita lebih banyak cambukan. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk berhenti, kata Long Yi sambil tersenyum. Aku tidak akan pernah berhenti, aku akan pergi dan makan sekarang. Nangongnu berdiri dengan keras kepala. Sekarang, di mana makanan untuk dimakan? Makanan telah lama terhapus. Hari ini, aku meninggalkan sedikit makanan sebagai pengecualian, makanlah. Long Yi seakan melakukan trik sulap membawa semangkuk besar nasi dengan lapisan sayuran dari belakangnya. Terima kasih, saudara ipar. Nangongnu telah kehabisan kekuatan yang sangat besar, dan perutnya sudah bergemuruh karena kelaparan, jadi dia mengambil mangkuk nasi dan menggali. Ngomong-ngomong, ipar, aku baru saja menggaruk gatal, tetapi mengapa orang itu memperlakukanku seperti itu? Dia tentu melihat aku sebagai tidak enak dipandang. Nangongnu masih khawatir tentang masalah ini sambil makan membuatnya merasa marah. Dalam pandangannya, ini sama sekali bukan apa-apa. Ekspresi Long Yi menjadi serius dan dia berkata, tujuan berbaring rendah adalah untuk tidak membiarkan musuh melihat kamu, dan pada saat yang tepat, memberikan pukulan fatal musuh. Sekarang kamu berkata, jika musuh melihat kamu karena gerakan kamu, maka tidak hanya kamu, bahkan teman perang kamu di samping kamu akan menderita serangan pemusnahan. Selain itu mungkin mempengaruhi tata letak seluruh peperangan. Sekarang kamu mengatakan, apakah itu serius atau tidak? Nangongnu tampak tenggelam dalam pikiran, dan akhirnya setelah makan, dia berdiri dan berkata, aku mengerti,
saudara ipar, aku tidak akan mengecewakan kamu mulai sekarang. Tidak apa-apa jika kamu mengerti, lebih jauh, di kamp militer, jangan panggil aku ipar, panggil aku jenderal, semua orang memanggilku seperti itu. Kata Long Yi sambil tersenyum. Ya, jenderal. Nangong Nu memberi hormat panjang pada Yi Long dan berlari ke prajurit lainnya. Bocah ini, melatihnya dengan benar, dia pasti akan berubah menjadi harta karun. Long Yi berpikir dalam hatinya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan tawa. Sekarang, bagaimana dia bisa menunjukkan harga diri orang tua? Latihan hari itu selesai segera, dan setelah mereka dibebaskan, Nangong Nu dan Beitang Yu sangat lelah sehingga mereka berbaring secara fisik lumpuh di tanah. Long Yi tidak punya pilihan selain membawa keduanya dan terbang kembali ke rumah Simen. Kakak ipar, bukankah kamu mengirim aku kembali? Nangong Nu mengangkat kepalanya dan berkata. Long Yi kaget, tentu saja tahu bahwa anak ini ingin dia pergi dan bertemu Nangong Xiangyun, apalagi, memikirkannya, dia adalah tunangannya, akan melihatnya adalah sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Melihat Long Yi dan Nangong Nu meninggalkan pandangan, Beitang Yu agak merasa ditinggalkan di lubuk hatinya. Nangong Xiangyun adalah tunangannya, itu normal baginya untuk pergi dan melihatnya, hanya saja dia punya perasaan masam di lubuk hatinya. Pada akhirnya, apakah ada tempat yang tepat baginya di jantung Long Yi? Yuer. Panggilan penuh kasih sayang membangunkan Beitang Yu yang merasa ditinggalkan. Ibu, kenapa kamu ada di sini? Beitang Yu melihat kereta mewah tidak jauh darinya, dan ibunya dengan penuh perhatian mengawasinya dari dalam kereta itu. Beitang Yu dengan bersemangat bergegas, dan masuk ke kereta, dia memeluk nyonya yang mulia di dalam kereta. Anakku yang malang, kamu sangat menderita. Nyonya Beitang membelai wajah cantik tipis Beitang Yu dan berkata, Ibu, apakah ayah tahu bahwa kamu datang ke sini? Beitang Yu agaknya bertanya. Madame Beitang menggelengkan kepalanya dan mendesah, ayahmu benar-benar merindukanmu, bahkan jika dia tidak mengatakan itu, aku bisa mengatakannya, tetapi dia adalah orang yang menganggap wajah sebagai yang paling penting dan juga khawatir masalah ini akan mempengaruhi seluruh klan, jadi... Aku mengerti, Ibu. Kata Beitang Yu merasa agak kesepian. Yah, jangan khawatir, ayahmu benar-benar marah. Ngomong-ngomong, aku melihat penampilanmu barusan, sepertinya kamu memiliki kesan yang cukup baik tentang bocah kedua klan Simen. Nyonya Beitang berkata sambil tersenyum. Di mana, tidak berarti, aku menyukainya. Beitang Yu bertindak seperti anak manja dalam pelukan ibunya. Mengira ibunya telah melihat ekspresinya ketika dia melihat Simen Yu, dia malu. Akui saja, ibumu juga orang yang berpengalaman, seperti lalu suka, apa yang ada untuk tidak mengakuinya. Nyonya Beitang berkata sambil tersenyum. Mendengarkan nadanya, Beitang Yu, dia bisa membayangkan pikiran putrinya. Seperti apa gunanya, dalam beberapa hari, dia akan menikahi Miss Nangong ketiga, dan di dalam hatinya, mungkin aku bukan apa-apa. Beitang Yu menunduk dan memutar sudut ujung jubahnya yang lebih rendah, katanya. Kamu harus berjuang untuk cinta, apakah kamu tidak pernah dengan bersemangat berharap agar Simen Yu bersikap baik kepada kamu saja? Kata Nyonya Beitang. Aku berharap seperti itu, tetapi aku tahu itu tidak mungkin. Sekarang aku hanya berharap untuk dapat memiliki tempat di hatinya, tetapi dia tampaknya tidak memiliki niat lain untukku. Beitang Yu mengambil napas dalam-dalam dan agak berkata tanpa daya. Putriku sangat cantik, aku tidak percaya bahwa bocah cabul itu tidak akan menyukaimu. Jika kau ingin mendapatkan tempat yang pantas di hatinya, maka ibu punya cara. Nyonya Beitang merenung sebentar dan berkata, apa artinya? Beitang Yu dengan gembira bertanya. Nyonya Beitang tertawa lembut, lalu bergerak mendekati putrinya, dia membisikkan sesuatu di telinganya. Ah, ini, bagaimana aku bisa melakukan ini? Wajah Beitang Yu tiba-tiba memiliki lapisan memerah. Bahkan lehernya yang seputih salju menjadi merah. Ibumu mengatakan ini untuk kebahagiaanmu, itu hanya sedikit berani. Oh, ini sudah lama sejak ibumu keluar, sekarang aku harus kembali, kalau tidak ayahmu akan curiga. Bekerja keras,
Aku tahu putriku adalah yang terbaik. Nyonya Beitang dengan penuh kasih menepuk kepala putrinya, dan meninggalkannya, kereta pergi. Dan Beitang Yu yang wajahnya merah sampai akar telinganya bergegas ke rumah simen praktis menutupi wajahnya. Bersambung.